Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alika Ismayana, mahasiswa semester 1 jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang materi bab ilmu dakwah. Dakwah adalah ajakan atau kegiatan yang bersifat menyeru, mengajak, dan memanggil. Kata dakwah merupakan masdar atau kata benda dari kata kerja da'a yad'u yang berarti panggilan, seruan, atau ajakan. Kata dakwah sering dirangkaikan dengan kata ilmu dan kata Islam, sehingga menjadi ilmu dakwah dan dakwah Islam atau ad-dakwah al-Islamiyah. Selanjutnya, ilmu dakwah. Ilmu yang berisi cara dan tuntunan untuk menarik perhatian orang lain supaya mengikuti atau melaksanakan suatu ideologi, agama, pendapat, atau pekerjaan tertentu. Selanjutnya, tujuan dakwah. Tujuan dakwah ada dua, yaitu dari segi objek dan materi. Dari segi objeknya, ada tujuan perorangan, yaitu terbentuknya pribadi muslim yang mempunyai iman yang kuat, berperilaku sesuai dengan hukum dan syariat Allah, dan berakhlak karimah. Dan yang kedua adalah tujuan untuk keluarga, terbentuknya keluarga bahagia, penuh ketentraman dan cinta kasih antara anggota keluarga Allah. Yang ketiga ada tujuan untuk masyarakat, yaitu terbentuknya masyarakat sejahtera yang penuh dengan suasana keislaman. Selanjutnya ada tujuan untuk umat manusia, yaitu terbentuknya masyarakat dunia yang penuh dengan kedamaian dan ketenangan, dengan tegaknya dunia tanpa diskriminasi dan eksploitasi, saling tolong-menolong dan hormat menghormati. Selanjutnya ada tujuan dakwah dari segi materi. Di samping tujuan-tujuan tersebut, terdapat juga pembagian tujuan dakwah yang ditinjau dari sudut materi dakwah. Yang pertama ada tujuan akidah, yaitu tertanamnya suatu akidah yang mantap di setiap hati seseorang, sehingga keyakinan tentang ajaran-ajaran Islam tidak lagi dicampuri dengan rasa keraguan. Dan yang kedua ada tujuan hukum, yaitu kepatuhan setiap orang terhadap hukum-hukum yang telah disyariatkan oleh Allah. Yang ketiga ada tujuan akhlak, yaitu terbentuknya pribadi muslim yang luhur, dihiasi dengan sifat-sifat terpuji dan bersih dari sifat-sifat yang tercela. Dapat disimpulkan bahwa tujuan dakwah adalah untuk mewujudkan kebahagiaan dan kesejahteraan hidup di dunia dan akhirat yang diridhoi oleh Allah. Selanjutnya ada materi dakwah, yaitu ajaran-ajaran agama Islam. Ajaran Islam dibagi menjadi 3 macam. Yang pertama, keyakinan atau akidah, merupakan tema bagi dakwah Nabi Muhammad ketika beliau pertama kali melakukan dakwah di Mekah. Hal ini dapat dilihat dari kandungan ayat-ayat Makkiyah. Akidah ini juga merupakan tema bagi dakwah para rasul yang diutus sebelumnya. Yang kedua ada hukum-hukum, yaitu merupakan peraturan atau sistem yang disyariatkan oleh Allah untuk melakukan dakwah. Dan yang ketiga ada akhlak dan moral, yaitu pendidikan jiwa agar jiwa seseorang dapat bersih dari sifat-sifat yang tercela dan dihiasi dengan sifat-sifat terpuji, seperti rasa persaudaraan dan saling tolong-menolong antar sesama manusia, sabar, tabah, belas kasihan, pemurah, dan sifat-sifat terpuji lainnya. Selanjutnya ada metode dakwah. Metode dakwah berasal dari dua kata, yaitu meta atau melalui dan hodos atau jalan atau cara. Metode dakwah menyangkut masalah bagaimana cara seorang dai selalu memperhatikan dalam pemilihan dan penggunaan suatu metode dakwah. Hal ini bertujuan agar para dai atau mubalik dalam memilih dan menggunakan metode dakwah tidak terpancang atau fanatik terhadap satu atau dua metode yang disukai. Yang terpenting adalah menggunakan metode dakwah yang efektif dan efisien. Ada beberapa metode dalam dakwah, yaitu nomor 1 metode bi al-hikmah, yaitu dapat dipahami bahwa kemampuan dan ketepatan dai dalam memilih, memilah, dan menyelaraskan teknik dakwah dengan kondisi objektif atau mat'u. Yang kedua ada al-mau'izah al-hasanah, yaitu ungkapan yang mengandung unsur bimbingan, pendidikan, pengajaran, kisah-kisah, berita gembira, peringatan, pesan-pesan positif yang bisa dijadikan pedoman dalam kehidupan agar mendapatkan keselamatan dunia dan akhirat. Dan yang terakhir ada al-mujadalah bil
bilati hiya asan, yaitu secara bahasa mujadalah terambil dari kata jadala yang bermakna meminta, melilit. Apabila ditambahkan alif pada huruf jim yang mengikuti wazan fa'ala, ja'ala dapat bermakna berdebat dan mujadalah perdebatan. Seperti itu. Selanjutnya ada media dakwah. Media dakwah merupakan sarana, medan, tempat atau alat yang digunakan sebagai saluran dalam proses dakwah. Secara umum, media yang dapat digunakan dalam dakwah ada beberapa, yaitu nomor 1 media audio seperti radio, tape recorder. Yang kedua ada media audio visual seperti menggunakan televisi, film atau sinetron, video, dan lain sebagainya. Yang ketiga ada media cetak seperti menggunakan buku, surat kabar, dan majalah. Ya, mungkin itu saja presentasi atau penjelasan tentang bab ilmu dakwah. Ada kurang lebihnya dari saya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.